Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028 dari kelas Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari penyelesaian tugas saya pada tugas 9 pada mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Slamet Riyadi MT dan Bapak Dosen Budiharto SPD MT. Langsung saja kita masuk ke bab 1, latar belakang masalah. Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari adanya pendukung keberhasilan di sektor pendidikan. Jadi oleh karena itu pendidikan harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan pembangunan ekonomi nasional agar dapat meningkatkan harkat dan martabat. Berbagai upaya harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperbarui sistem dan pelaksanaan di sektor pendidikan. Jadi peningkatan sumber daya manusia ini yaitu salah satunya dapat dilaksanakan melalui lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan siap kerja adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Jadi SMK ini adalah salah satu pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswanya melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Salah satu mata pelajaran jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Percut Seituan adalah mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif atau PDTU. Pemberian mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif mempunyai beberapa tujuan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu alat ukur mekanik, elektrik, dan alat ukur pneumatik. Salah satunya adalah menguasai alat ukur mekanik. Namun kenyataannya di salah satu SMK Negeri 1 Percut Seituan ini belum bisa menguasai pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif pada kompetensi dasar alat ukur mekanik. Jadi hal ini dibuktikan dengan adanya nilai hasil praktik siswa pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif, khususnya alat ukur mekanik yang masih rendah yaitu rata-ratanya 69,87. Jadi salah satu yang mempengaruhi nilai rendah tersebut pada mata pelajaran teknik dasar otomotif itu adalah belum adanya job seek. Jadi proses pembelajaran praktik pekerjaan dasar teknik otomotif ini hanya penjelasan singkat yang diberikan oleh guru sehingga siswa tidak memahami secara rinci mengenai cara penggunaan alat ukur tersebut dengan cara yang benar. Jadi tujuan pemberian mata pelajaran pendidikan dasar teknik otomotif di SMK Negeri 1 Percut Seituan ini khususnya praktik alat ukur mekanik ini adalah siswa mampu melakukan pengukuran dimensi dan variabel menggunakan perlengkapan yang sesuai dan mampu melakukan pemeliharaan alat ukur. Jadi agar siswa dapat menguasai kompetensi tersebut, tentu harus mengoptimalkan proses pembelajaran. Jadi tujuan dari proses pembelajaran adalah hal yang sangat penting karena tujuan pembelajaran akan tercapai jika adanya interaksi yang baik antara siswa dan guru. Jadi dari pembahasan di atas dapat diduga belum adanya job sheet mempengaruhi nilai siswa kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Percut Seituan pada mata pelajaran PDTU. Jadi maka dari itu penelitian ini meneliti tentang pengaruh penggunaan job sheet terhadap hasil belajar pada kelas 10 semester genap jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Percut Seituan. Jadi identifikasi masalahnya yang pertama itu nilai praktik pada mata pelajaran pendidik dasar teknik otomotif kelas 10 jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Percut yang masih rendah, rata-ratanya adalah 69,87. Yang kedua, belum adanya bahan ajar job sheet pada saat melakukan praktik di kelas 10. Yang ketiga, berdasarkan hasil observasi pembelajaran praktik pendidikan dasar teknik otomotif di SMK Negeri 1 Percut Seituan masih berpusat pada guru sehingga interaksi antara guru dan siswa menjadi kurang. Masuk ke dalam batasan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tidak semua masalah yang dapat dibahas agar penelitian ini lebih terarah dan jelas apa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dibatasi. Jadi aspek penilaian dapat meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tetapi dalam penelitian ini tidak ketiga aspek yang diamati, tapi hanya aspek keterampilan
Karena dalam penelitian ini menilai keterampilan siswa tentang pendidikan dasar teknik otomotif. Rumusan masalah yang pertama itu berapa hasil belajar siswa pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif yang menggunakan jobseat dan tidak menggunakan jobseat pada sekolah SMK Negeri 1 Percucituan tersebut. Yang kedua, apakah ada pengaruh jobseat terhadap hasil belajar siswa pekerjaan dasar teknik otomotif di SMK Negeri 1 Percucituan? Tujuan penelitian. Jadi tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif di jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan pada SMK Negeri 1 Percucituan Medan. Yang kedua, mengetahui apakah ada pengaruh jobseat untuk mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTU terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 1 Percucituan Medan. Manfaat penelitian. Jadi hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama itu untuk mengembangkan penelitian tentang jobseat di penelitian berikutnya. Yang kedua, menambah hasanah kajian ilmiah dalam penggunaan bahasa ajar jobseat terhadap hasil belajar. Yang ketiga, mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama pengaruh penggunaan jobseat terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Ada beberapa manfaat praktis sebagai berikut. Yang pertama, dapat dijadikan bahan kajian atau referensi bagi mahasiswa di Universitas Negeri Medan dan dapat digunakan sebagai bahan ajar penelitian lanjutan. Yang kedua, sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar di SMK Negeri 1 Percucituan Medan. Yang ketiga, menambah salah satu referensi bagi guru di sekolah tentang cara meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan sistem jobseat tersebut. Bab 2, kajian pustaka. Masuk dalam kajian teori. Yang pertama, bagian belajar. Jadi menurut salah satu ahli yang bernama Hitzman 2015, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia ataupun hewan yang disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Jadi dalam pandangan tokoh Hitzman tersebut, perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi organisme. Menurut tokoh yang kedua, Slamet, pada tahun 1995, pengertian belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam diri manusia ke arah yang lebih baik di lingkungannya melalui interaksi yang dilakukan oleh individu tersebut. Jadi proses interaksi tersebut berlangsung melalui waktu yang dihabiskan oleh individu dari lahir sampai mati. Dalam usaha pencapai tujuan belajar perlu diciptakan adanya kondisi belajar yang kondusif. Jadi hal ini berkaitan dengan mengajar, yang artinya sebagai usaha penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi tidak hanya lingkungan kondusif agar terciptanya proses belajar yang baik, tetapi tujuan pembelajaran yang akan dicapai, materi yang akan diajarkan, guru dan siswa yang memainkan peranan serta dalam hubungan sosial tertentu. Jenis kegiatan yang dilakukan serta saran dan prasarana belajar mengajar yang tersedia. Seluruh tindakan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru akan diobservasi, dilihat, didengar, ditiru semua perilakunya oleh siswa. Jadi dari observasi tersebut mungkin siswa menirukan seluruh tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Jadi sehingga diharapkan contoh yang baik dari guru bisa ditirukan dan diamalkan oleh para siswa. Jadi karena efek yang ditimbulkan dengan meniru adanya yang dilakukan oleh guru sangatlah mempengaruhi terhadap tingkah laku siswa selama di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, kita masuk ke dalam jobseat. Jadi berdasarkan sumber dari salah satu toko yang bernama Merriam-Webster pada tahun 2017. Jadi jobseat ini adalah lembaran petunjuk untuk membantu pekerjaan melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Jadi jobseat atau lembar kerja siswa berasal dari bahasa Inggris, yaitu job yang berarti pekerjaan dan seat adalah lembar.
Jadi Jobsit adalah lembar kerja yang berisi tentang informasi atau perintah dan petunjuk mengerjakan suatu praktik sebagai panduan bagi siswa agar praktik bisa berjalan dengan lancar sesuai standar keselamatan kerja dan target yang ingin dapat dicapai. Jadi berdasarkan pengertian di atas bahwa Jobsit adalah media cetak yang digunakan untuk memberikan pesan atau informasi, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat meningkatkan aktivitas keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dalam hal ini menggunakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan siswa, berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga, hasil belajar. Jadi menurut Purwanto pada tahun 2013, jadi hasil belajar ini adalah suatu perubahan sikap yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Karena manusia mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat mendidik dan diubah perilakunya yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menurut Abdul Haris dan Abset Jihad pada tahun 2008, jadi hasil belajar ini adalah kemampuan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu kegiatan belajar. Jadi belajar ini merupakan suatu proses yang dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang cenderung tetap. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Untuk mengukur hasil belajar perlu dilakukan penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara yang mengukur untuk tingkat penguasaan siswa tersebut. Bab 3. Metode penelitian. Yang A, desain dan produk eksperimen. Jadi jenis penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Jadi pemilihan jenis penelitian eksperimen semu ini karena ingin menerapkan suatu tindakan atau perlakuan treatment. Jadi penelitian ini menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi kelompok kontrol ini berfungsi untuk mengontrol variabel-variabel yang mempengaruhi eksperimen, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Atau dengan kata lain, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang tidak diberi perlakuan, namun selalu diikutsertakan dalam proses penelitian. Dari Sugiono pada tahun 2019. Dalam penelitian ini akan dicari dan dicobakan sejauh mana pengaruh penggunaan bahan ajar Jobsit terhadap hasil belajar siswa, khususnya siswa kelas 10 jurusan teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Percut Setuan Medan. Jadi penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan Jobsit dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif pada siswa kelas 10 program keahlian teknik kendaraan ringan pada SMK Negeri 1 Percut Setuan Medan. Jadi desain penelitian ini dari dua kelas. Selanjutnya satu kelas diberi perlakuan dengan menggunakan Jobsit dan satu kelas lagi tidak menggunakan Jobsit saat praktik. D. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di dalam sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Percut Setuan Medan yang beralamat di Jalan Kolam nomor 3 Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu penelitian. Jadi waktu penelitian ini adalah waktu yang digunakan selama penelitian berlangsung. Jadi penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024, yaitu tepatnya pada 1 Agustus sampai 28 Agustus 2023. Jadi subjek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah kelas 10 jurusan teknik kendaraan ringan SMK Negeri 1 Percut Setuan Medan semester genap tahun ajaran 2023 yang sedang mengikuti pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, di mana kelas 10 terdapat dua kelas dengan banyaknya populasi tersebut yang berjumlah 39 siswa. Jadi dari dua kelas yang berjumlah 39 siswa tersebut ditentukan satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Instrumen penelitian.
Instrumen adalah pengumpulan data di dalam penelitian. Jadi tujuan dari penggunaan instrumen ini adalah untuk memudahkan peneliti agar mengambil dan mengolah data. Instrumen tes hasil tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa. Jadi tes tersebut dilakukan sebanyak 1 kali sesudah pelaksanaan tindakan dimaksud untuk mengetahui hasil belajar siswa. Setelah dilakukan treatment, yang kelas eksperimen dilakukan penggunaan tambahan bahan ajar jepsit dan kelas kontrol tanpa bahan ajar jepsit. Jadi selisih nilai praktik sebelum diberi treatment dan post test adalah hasil yang akan diambil. Validitas. Validitas instrumen menggunakan pengujian validitas isi. Secara teknis, pengujian validitas isi ini dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Selanjutnya, melalui pengujian dari dosen ahli, expert judgment. Pada penelitian ini membutuhkan dosen ahli materi. Teknik analisis data. Setelah data terkumpul, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis agar mempunyai makna guna pemecahan masalah. Jadi pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk mendeskripsian data dan UJT untuk pengujian hipotesis. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 2 pengujian prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Jadi kita masuk ke dalam deskripsi data. Jadi deskripsi data ini berfungsi untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan dari sumber data di lapangan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan pembelajaran praktik yang menggunakan jepsit dengan pembelajaran praktik yang tidak menggunakan jepsit. Penelitian ini mengambil subjek penelitian siswa kelas 10 jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Percut Medan. Teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Percut terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas Teknik Kendaraan Ringan A dan Teknik Kendaraan Ringan B. Jadi jumlah responden yang jadikan sumber data sebanyak 39 siswa. Kelas TKRA yang terdiri dari 20 siswa sebagai kelas kontrol dan TKRB terdiri dari 19 siswa sebagai kelas eksperimen. Jadi data dalam penelitian ini terdiri dari data nilai tes awal dan data nilai tes akhir. Data nilai tes awal diperoleh dari nilai tes sebelum diberlakukan atau treatment pada masing-masing kelompok. Jadi tes awal atau pretest digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa sebelum mendapatkan perlakuan atau treatment. Post-test digunakan untuk mengetahui pengetahuan akhir setelah mendapatkan perlakuan dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pengujian persyaratan analisis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis, yaitu uji homogenitas. Jika uji prasyarat terpenuhi, artinya data bersifat normal dan homogen, maka analisis untuk pengujian hipotesis dapat dilakukan. Pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji persyaratan analisis yang telah dilakukan. Pengujian hipotesis dilakukan mengenai ada tidaknya perbedaan hasil belajar, pendidikan dasar teknik otomotif, kemampuan praktik antara siswa kelas yang menggunakan jepsit dengan kelas yang tidak menggunakan jepsit. Pembahasan hasil penelitian. Jadi dari penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 1 sampai 8 Agustus 2023 di SMK Negeri 1 Percut Medan, kelas eksperimen yaitu kelas yang mendapat perlakuan dengan menggunakan jepsit mendapatkan nilai yang lebih baik bila dibandingkan dengan kelas kontrol atau kelas yang mendapat perlakuan tanpa menggunakan jepsit. Jadi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, siswa yang mendapat perlakuan menggunakan bahan ajar berupa jepsit lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mendapatkan perlakuan bahan ajar berupa jepsit. Bab kelima, simpulan dan saran. Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai tes kemampuan awal kelas eksperimen sebelum pembelajaran menggunakan jepsit sebesar 61,3. Jadi rata-rata nilai tes kemampuan awal kelas kontrol sebesar 55.
Rata-rata nilai tes kemampuan air kontrol sebesar 64,5. Melihat hasil perhitungan yang dilakukan, siswa yang mendapatkan perlakuan menggunakan jupsit hasilnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mendapatkan perlakuan bahan ajar yang berupa jupsit. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pembelajaran pendidikan dasar teknik otomotif ini kelompok eksperimen yaitu 79,5, sedangkan rata-rata hasil pembelajaran kelompok kontrol yaitu 64,5. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pembelajaran menggunakan jupsit dan tanpa menggunakan jupsit. Saran: berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian mempunyai beberapa saran sebagai usaha yang lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan dasar teknik otomotif sebagai berikut. Yang pertama, dengan peralatan yang sudah berkarat dan mengalami kerusakan, sebaiknya dilakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala. Yang kedua, perlu perencanaan yang lebih matang untuk menerapkan model pembelajaran pada pelajaran pendidikan dasar teknik otomotif dengan menyesuaikan kondisi siswa. Yang ketiga, selain memerlukan bahan ajar yang baik, guru juga harus dituntut untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran dan memberikan motivasi belajar untuk para siswa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi tugas saat ini. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.